Hai semuanya, balik lagi sama gue Uti. Kenapa brand lokal tiba-tiba ngeluarin foundation? Finally, BLP ngeluarin foundation dan concealer. Oh my god. Gue tuh kayaknya belum pernah sih ngerasain kayak gini, se-excited ini. Karena biasanya kalau brand ngeluarin produk baru tuh gue nggak pernah langsung beli di hari pertama launch. Biasanya tuh gue ngeliat reviewnya dulu dari orang-orang, apakah ini worth it untuk dibeli, dan nunggu diskon. Finally, she's here! Oh my god! Gue excited banget pengen nyobain. Ini adalah BLP Face Base dan ini adalah BLP Face Concealer. Nah, ya udah, gue seperti biasa bakalan ngomongin kedua produk ini dan gue bakalan cobain di muka gue. Gue bakal swatch juga dan gue juga bakalan pakai ini dalam beberapa jam untuk melihat bagaimana performanya ketika dipakai selama beberapa jam, obviously. Dan oh iya, kan katanya si seri Face It-nya BLP ini udah lengkap ya, dari foundation, concealer, sama powder. Kebetulan gue masih ada powdernya BLP di sini dan mereka bilang bahwa satu paket ini, satu kesatuan ini akan menghasilkan base atau complexion yang flawless. Tapi gue tidak akan memakai ini ke seluruh muka. Gue bakal pakai ini di sebelah muka aja untuk melihat apakah beneran flawless, bahkan di kulit yang bertekstur seperti kulit gue. Dan sebelahnya gue bakalan pakai powder yang biasa gue pakai, karena kalau misalnya foundation ini hanya bagus dengan powder mereka, kayaknya ya gimana ya gitu kalau menurut gue ya. Gue belum tahu bagaimana nanti hasilnya, nanti kita lihat aja. So ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita ngomongin produknya satu persatu. Oke, pertama gue mau ngomongin si BLP Face Base dulu. Jadi ini adalah liquid foundation, kemasan kotaknya seperti ini, masih konsisten dengan warna beige untuk koleksi face produknya, dari face glow, cheek stain, sama face powdernya juga pakai warna beige kotaknya. Dan super simple ciri khas BLP, dan di belakangnya ada deskripsi produknya, dan di bawahnya ada ingredients-nya, terus ada tulisan no animal testing, halal MUI, dan juga made in Indonesia. Terus di bagian sininya juga ada nama shade-nya di bagian atasnya. Cuman di box-nya ini nggak ada keterangan produknya sama sekali. Maksudnya gimana cara pakainya, deskripsinya seperti apa, klaim-klaimnya kayak gimana. Cuman ada tulisan lightweight, semi matte finish, non-comedogenic, sama dermatology tested, dan shake well before use. Tapi sebenarnya di websitenya mereka itu udah lengkap banget, dari deskripsi produknya sampai ingredients-nya sampai cara pakainya juga, bahkan deskripsi warnanya juga ada di situ. Jadi ya mungkin karena BLP ini mostly dibeli secara online, jadi ya orang nyari taunya pasti lewat website. Gue personally lebih suka brand-brand yang stay true to their products, jadi nggak ada yang disembunyikan gitu, tidak terasa ada yang disembunyikan gitu dari produk-produknya. Benar-benar ingredients listnya benar-benar lengkap, semuanya ditulis di situ, nggak cuman key ingredients doang. Bahkan di sini ada rekomendasi produk lain, misalnya lo mau beli shade warm sand, terus di sini ada rekomendasinya kalau mau pakai face concealer pakainya medium atau yang honey, terus face powdernya pakai yang sand beige. Jadi kayak benar-benar lengkap banget, benar-benar membantu kita banget untuk memilih produknya. Oke, lanjut, di sini juga tertera bahwa dia isinya 33 ml, berarti dia lebih banyak 3 ml dari standar isi foundation yang biasanya 30 ml. Oke, jadi di dalam kotaknya tuh kayak ada pelindungnya lagi gitu. Dan begini botolnya nih dari plastik tapi tebal banget dan terasa kokoh. Jadi tetap terlihat tetap terasa elegan walau dia enteng gitu. Cuman kalau enteng begini, positifnya kalau dibawa-bawa nggak bakalan bikin berat, dan juga kalau jatuh nggak bakalan pecah. Jadi ini cocok banget buat orang-orang yang ceroboh kayak gue. Dan dia teksturnya doff gitu. Di depannya ada tulisan nama produk sama brandnya. Terus di belakangnya ada deskripsi singkat dari produknya yang tadi yang ada di kotaknya juga. Di bawahnya ada nama shade-nya. Terus ditutupnya ini dia warna putih, di dalamnya ada pumpnya. Nah, sebelum kita lihat teksturnya, mari kita ngomongin shade range-nya dulu. Jadi dia ada 5 warna untuk first launch-nya, dan yang gue pilih ini salah satu shade tergelap, yaitu warm sand W30. Jadi pertama kali gue lihat swatch-nya, gue langsung tertarik untuk ngambil warna ini, kayak udah langsung yakin gitu. Tapi gue jadi dibingungin karena pas launch mereka
bikin shade comparison gitu. Jadi kayak ngebandingin warna shade ini sama shade foundation dari brand lain. Katanya tuh shade W30 ini mirip sama The Ordinary Coverage Foundation yang 3.0Y, which is gue nyobain foundation itu pakai shade 2.1Y dan itu masih kegelapan di gue gitu loh. Jadi gue kayak ragu gitu, yang 2.1Y aja kegelapan gimana 3.0Y gitu kan. Cuman shade di atas W30 ini menurut gue terang banget, yang pasti nggak bakalan match sama warna kulit gue. Jadi ya udah gue ambil yang W30 aja, yang aman-aman aja, yang udah pasti warm dan kayaknya emang cocok untuk medium tan skin. Terus info terbaru katanya BLP sedang develop warna baru untuk face base-nya atau face concealer juga, gue lupa. Launch-nya kalau nggak salah katanya bulan September atau Oktober gitu, gue lupa. Pokoknya ya semoga aja warna barunya ini bakalan lebih luas lagi, bakalan bisa menjangkau warna kulit lebih banyak lagi, terutama untuk warna gelap. Walaupun untuk shade range yang 5 warna ini menurut gue lebih cocok untuk light medium to medium tan skin, belum nyampe ke tan skin kayaknya ya. Oke, sekarang kita langsung aja lihat teksturnya seperti apa. Katanya kocok dulu sebelum dipakai. Oke, ternyata langsung keluar produknya. Dan oke, produknya secair itu guys. Ini pas di blend enak sih, kayak gampang banget di blendnya. Dari warnanya ini emang warnanya tan banget ya. Gue nggak tahu bakalan cocok atau enggak sama warna kulit gue. So ya udah, kita langsung apply aja kali ya. Dan gue di sini mau pakai sponge. Gue banyak bekas jerawat di sebelah sini. Kita lihat apakah cukup. Karena di sini klaimnya kan light to medium coverage. Warnanya ini mirip sama ini sih, sama Maybelline Fit Me Foundation yang 228 Soft Tan. Itu shade gue by the way waktu gue masih pakai brand yang non cruelty free ya. Sekarang kan gue pakai cruelty free, jadi gue udah nggak pernah pakai lagi. Cuman ya ini warnanya mengingatkan gue sama shade itu. Oke, ini gampang buat di blend by the way. Full coverage foundation itu belum tentu foundation yang bagus ya teman-teman, karena banyak orang yang kebutuhannya itu beda-beda, nggak hanya full coverage tapi medium coverage sama sheer coverage pun ada. Cuman kayaknya emang orang Indonesia lebih seneng full coverage foundation ya. Ini cocok sih warnanya sama warna kulit gue. Oke, ini udah ke blend, cepet banget sih ngeblendnya, parah. Oke, gue sorry banget jadi tadi tiba-tiba berhenti ke record. Yang jelas tadi gue udah nambahin 1 layer lagi foundationnya sebanyak 1 pump. Pas 1 layer tadi yang jelas coveragenya itu lebih ke light to medium, karena memang dia bisa meratakan warna kulit, merah-merah ketutup. Cuman untuk bekas jerawat yang menghitam, yang udah mulai keunguan gitu tuh masih kelihatan banget. Tapi kalau dari jauh sih nggak begitu kelihatan, cuman kalau dari deket tuh kelihatan banget. Walau sebenarnya segitu gue udah cukup untuk pemakaian sehari-hari, tapi gue akhirnya menambahkan 1 layer lagi untuk melihat apakah dia buildable. Well, dia buildable, tapi nggak sampai ke full coverage sih. Jadi mungkin kalau mau full coverage lagi bisa tambah 1 layer lagi, tapi kayaknya gue udah cukup 2 layer aja. Terus dia gampang banget di blend, literally kayak gue ngeblendnya tuh cepet banget. Dan dia finishnya tuh katanya kan satin matte ya. Tadi sebelumnya gue pakai face oil, jadi kelihatannya mungkin dewy, tapi emang nggak dewy sampai yang basah banget sih. Dan hasilnya tuh kayak kulit gue aja gitu loh, nggak yang sampai bikin kulit gue jadi makin bertekstur. Pori-pori gue juga kelihatan aman-aman aja. Dia nggak ngeklaim bakal menyamarkan pori sih, karena yang namanya light medium coverage ya pasti nggak bisa melakukan apa-apa ke pori-pori, tapi setidaknya dia tidak mempertegas pori-pori gue. Dan so far tidak cakey finishnya, ya mungkin lebih ke satin, itu benar. Oke, next saatnya kita ngomongin face concealernya. Ya, itu adalah ya face concealer, BLP face concealer. Jadi si face concealer ini kemasannya mirip sama face base-nya, hanya saja dia lebih kecil. Jadi dia warna beige juga, dan ada nama shade-nya di sebelah sini. Dan dia juga ada, dia nggak ada deskripsi produknya, cuman ada ingredients-nya doang. Terus ada keterangan bahwa dia halal, non-animal testing, dan made in Indonesia. Dia isinya ada 5 gram. Untuk deskripsinya, face concealer is your instant skin cover that blurs pores.
Oh really? Smoothens the appearance of fine lines and also hydrates all in one swipe. Creamy yet blendable, perk up your complexion with its medium to high coverage and long staying power. Maaf banget kok bahasa Inggris gue jelek ya, sorry banget. Jadi katanya dia bisa ngeblur pori-pori, jadi katanya dia full coverage, medium to high coverage, dan katanya ini bisa di layer untuk higher coverage. Oke, lanjut kita ngomongin packaging lagi ya. Terus untuk botolnya dia cukup unik sih, kayak cukup slim, enak buat dibawa-bawa, dan dia teksturnya doff juga. Ada nama produk dan nama brandnya di sini, dan di paling bawahnya ada nama shade-nya. Yang gue ambil ini adalah shade Honey. Dia punya 3 shade, yang satu light, yang satunya lagi medium, semuanya itu yellow undertone. Dan finally, brand lokal bikin concealer yang warnanya gelap. At least ini sama warna kulit gue. Kayaknya ya, gue udah swatch semalam. Gue tuh rada sedih gitu ya ngeliat brand lokal kalau ngeluarin concealer tuh warnanya terang-terang semua, sedangkan nggak semua orang pakai concealer untuk nge-highlight wajah, tapi juga untuk mengcover bekas jerawat sama under eye juga. Kalau gue personally nggak suka pakai warna concealer di bawah mata yang warnanya lebih terang dari warna kulit gue, karena itu bikin mata gue kelihatan sipit. That's why gue jarang banget nge-highlight. Gue lebih suka pakai warna yang sama kayak warna kulit gue. Sebelumnya gue pakai concealer makeover yang shade medium, itu warna tergelap. Itu sebenarnya warnanya agak lebih terang dari warna kulit gue, tapi gue tetap pakai karena ya masih masuk lah, masih oke lah. Agak terang tapi nggak terlalu terang, nggak over terang gitu. Tapi kalau ini kayaknya sama sih sama warna kulit gue, sama kayak shade ini, shade CW30 ini. Thank you so much BLP, akhirnya ada yang notice soal warna concealer ini. Gue seneng banget, kayaknya makeover ada penggantinya. Maafin gue tetap sayang sama lo, tapi sorry banget, dia kayaknya bakalan jadi pengganti lo. Untuk aplikatornya, dia mungkin kayak slim gitu ya dari packagingnya, tapi pas dibuka, wow, besar sekali. Dia doe foot yang super gede gitu. Ini mengingatkan gue sama concealernya Tarte yang Tarte Shape Tape, sama concealernya Makeup Revolution. Dia juga kayak modelan gede gini. Gue nggak tahu ini bagus atau enggak, karena gue belum pernah nyobain aplikator concealer yang segede ini. Tapi sepertinya aplikator seperti ini tuh enak buat apa ya, nge-aplikasiin jadi lebih cepat. Dan kalau misalnya tekstur si concealernya itu creamy, lebih bagus pakai yang gede kayak gini, kayaknya ya gitu ya. Cuman kalau aplikator segede ini mungkin bakalan susah untuk aplikasi di area hidung sini nih sama area pojokan mata. Mari kita langsung coba aja. Gua taruh sedikit aja di bekas jerawat gue di sini, karena di sini agak gelap muka gue, terus di area under eye. Katanya dia satu kali swipe langsung ke apply tuh. Sebelah sini juga, oke bener nih warnanya sama kayak si foundationnya, cuman dia teksturnya lebih creamy. Satu kali ambil aja udah cukup untuk kebutuhan wajah gue. Langsung aja di blend pakai sponge. Oke, parah sih ini coveragenya. Ini coveragenya parah banget, terlalu bagus guys, sumpah gue nggak bohong. Kayaknya ini bisa menjadi concealer sehari-hari gue karena coveragenya tuh gila sih. Muka gue langsung flawless guys, kalian harus percaya sama gue. Terus dia gampang banget di blend, dan selain itu untuk coveragenya dia medium to full. Karena untuk bekas jerawat gue yang sebelah sini dia kan warna ungu gitu tadi pas belum dipakai, dan dia udah ke cover banget walau masih kelihatan, jadi lebih ke medium to full coverage. Terus dia nggak terlihat cakey sama sekali, padahal dia teksturnya creamy. Masa seperfect itu sih? Gue sedang mencari kekurangannya atau tidak. Oke, sekarang gue saatnya ngeset muka gue. Sebelah sini pakai BLP face powder, sebelah sini pakai makeover silky smooth translucent loose powder. Kita pakai yang makeover dulu aja kali ya. Yang ini gue pakai shade yang vanilla, dan gue pakai bedaknya seperti biasa aja, kayak banyak-banyak, tapi nantinya di dust off. Oke, untuk sebelahnya gue bakalan pakai BLP face powder. Ini gue pakai yang medium beige. Memang sih untuk bagian yang dikasih pakai BLP face powder, pori-pori gue jauh kelihatan lebih halus dibandingkan yang gue pakaiin makeover. Yang bagian sini teksturnya rada kelihatan, kayak slightly lebih kelihatan dibandingkan yang sebelah sini yang dipakein BLP face powder. Ya emang bener sih, bagian yang dikasih BLP face powder itu jauh lebih halus dibandingkan yang pakai bedak makeover. Gue akuin emang bedaknya si BLP ini sebagus itu.
itu gue tuh pakai foundation apaan aja, kalau powdernya ini hasilnya bakalan se-flawless itu. Muka gue kayak habis pakai filter, kayak bener-bener bagus banget. Jadi kayak emang mau foundation apaan aja, kuncinya tuh ini sih kalau menurut gue. Emang kuncinya tuh dia yang bikin semua foundation kelihatan bagus. Tapi bukan berarti yang si makeover ini jadi jelek ya. Sebenarnya bagus-bagus aja, halus-halus aja. Cuman kalau dibandingin sama yang dikasih BLP face powder, bagian sini sedikit kelihatan lebih bertekstur. Tapi nggak parah. Ngerti nggak sih maksudnya? Sekarang gue mau pakai full makeup dulu dan gue bakal balik lagi, oke? Oke, jadi ini gue udah full make up. So far, it looks so flawless. Untuk detail apaan aja yang gue pakai di muka gue saat ini, kalian bisa cek aja di description box. So yaudah, sekarang sudah jam 10.41. Dari tadi pas kita pertama kali pakai itu kayak sekitar jam setengah 10. Jadi nanti gue bakalan pakai selama beberapa jam pemakaian dan nanti gue bakalan balik lagi ke kalian bagaimana performanya. So yaudah, I'll see you guys in a second. Oke, sekarang udah jam setengah 5. Berarti pemakaiannya kira-kira 7 jam ya, pokoknya sekitar segitu. Dan begini kondisi kulit gue sekarang, masih halus banget guys, demi apapun. Jadi hari ini gue tuh di rumah aja, tapi rumah gue tuh nggak pakai AC. Cuaca hari ini lumayan panas, gue lumayan keringetan ya, jadi beginilah hasilnya. Yang jelas sih muka gue udah berminyak banget ya, terutama di daerah hidung. Ini udah mulai hilang-hilangan soalnya gue megang-megangin hidung terus. Terus pori-pori sih lumayan kelihatan, jujur aja. Tapi kayaknya semua foundation juga melakukan hal yang sama muka gue. Begitu juga area hidung yang mulai menghilang, itu udah biasa banget. Tapi wajah gue enggak kelihatan cakey sama sekali, enggak cracking, enggak ada creasing sama sekali. Padahal gue tadi pakai kan di under eye lumayan banyak. Biasa tuh gue setitik doang, tapi ini kayak sampai ujung gitu kan tadi, dan enggak creasing sama sekali. Dan di smile lines juga enggak ada creasing sama sekali. Wow, good job BLP. Bahkan coverage masih bagus banget. Sebelah sini kan banyak bekas jerawat yang udah gelap, dan di sini kayak masih pas pertama kali apply gitu loh, kelihatan gitu bekas jerawatnya, tapi nggak yang memudar gitu, nggak memudar sama sekali. Gue juga tadi pakai sebelah sini nggak memudar sama sekali. Gue juga tadi pakai daerah sini nggak ada yang memudar sama sekali. Bagian sini juga. Wow, I'm impressed actually. Terus biasanya gue tuh kalau pakai foundation daerah sini tuh pasti cracking, tapi ini nggak ada sama sekali crackingan. Soal tekstur wajah ya, kan katanya kalau mau flawless bener-bener halus gitu pakai BLP face powder, tapi in the end of the day kanan kiri sama aja, karena kan muka gue makin berminyak, jadi si foundation sama concealernya jadi makin nyatu. Ya udah, nggak ada bedanya sih kalau gue perhatiin. Tapi mungkin kalau dari first apply-nya tadi emang gue lebih prefer yang bagian BLP face powder. Terus tadi sih gue mulai kerasa pakai foundation gitu di muka gue. Kan tadi kan gue bilang ringan banget kayak nggak pakai apa-apa, tapi tadi pas mulai berminyak tuh mulai terasa kalau gue tuh pakai foundation. Ya mungkin sih karena berminyak banget ya. Coba kita blot pakai tisu. Gue lagi nggak punya blotting paper. Pas di blot sih kayak baru lagi ya, kayak pas pertama kali apply lagi. Walau pastinya dia ngangkat si foundationnya banget tuh, terutama di bagian hidung, karena bagian hidung ini paling berminyak di gue. So overall gue suka banget sama si foundation dan concealernya. Gue cukup impress sama kedua produk ini, si foundation sama concealernya. Setelah dipakai beberapa jam, wajah gue nggak kelihatan cakey, nggak kelihatan cracking atau creasing di mana-mana. Bener-bener masih halus banget, kecuali area hidung lagi-lagi karena bagian situ yang paling berminyak. Walaupun kalau urusan oil control, dia nggak ada oil controlnya sama sekali sih, kalau bisa gue bilang ya. Soalnya muka gue tadi berminyak banget, bisa kalian lihat tadi. Ya keren sih, gue impress banget karena dua produk ini bener-bener bikin wajah gue halus kayak pakai filter kalau misalnya kata BLP. Dan tadi gue foto-foto gitu dan hasilnya bagus banget, kayak bener-bener flawless banget muka gue. Kalau dari harga emang cukup pricey. Untuk si foundationnya dia harganya 189.000 dan untuk concealernya dia 129.000. Kayaknya sih yang bakalan gue repurchase itu si concealernya daripada si foundationnya. Kalau gue pilih salah satu ya, gue bakal pilih concealernya karena coveragenya oke banget, dipakai dikit udah cukup banget untuk dark spot ataupun under eye area gue. Dan selain itu dia warnanya pas banget sama warna kulit gue, jadi kayak belum ada saingan concealer ini
Kalau menurut gue untuk saat ini ya, nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana. Kalau foundationnya sih sebenarnya gue juga suka, cuman karena gue anaknya lebih prefer pakai concealer daripada foundation, jadi kalau disuruh pilih salah satu, gue bakalan pilih si concealernya. Dan oh ya, satu lagi, gue nggak tahu ini perlu di-mention atau enggak, gue tuh suka cara penamaan produk-produknya BLP, super simple to the point, nggak pakai kata-kata fancy tapi selalu diingat sama semua orang gitu ya, kayak lip coat, lip balm, face base, face concealer, face glow, cheek stain, lip stain, that's it gitu. Nggak yang pakai fancy name kayak misalnya super vibrant liquid cheek stain gitu, nggak ada kayak gitu-gituan gitu, bener-bener cheek stain, that's it gitu. Mereka lebih banyak berbicara di deskripsi produknya daripada nama produknya, which is nice. So yaudah, segitu dulu untuk videonya. Maaf banget kalau misalnya videonya bakalan panjang, super panjang, karena gue bener-bener ngebahasnya secara detail, dan hopefully informasinya bermanfaat buat kalian. Dan so ya udah, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai terakhir, and I'll see you guys in my next video. Bye.